Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena kram mendadak yang menyakitkan di kaki, sambil bertanya-tanya apa yang menyebabkan hal itu? Jika iya, Anda tidak sendirian. Namun solusi untuk masalah ini mungkin bukan ada di obat-obatan, melainkan di makanan yang Anda konsumsi. Kram kaki bisa menjadi masalah yang lebih serius dan mengganggu, terutama bagi orang dewasa yang sudah berumur lansia. Hari ini, mari kita selami solusi alami yang sederhana, 10 makanan lezat yang dapat membantu mengendurkan otot, merangsang sirkulasi, dan menjaga episode kram tetap terkendali tanpa perlu resep dokter. Beberapa makanan ini mungkin sudah ada di daftar belanja mingguan Anda, sementara yang lain mungkin mengejutkan Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu, berapa usia Anda saat ini? Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi, atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun, yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapa dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Makanan pertama adalah pisang. Pisang sering disebut sebagai pil elektrolit alami karena kaya akan kalium yang memainkan peran penting dalam pengaturan kontraksi otot dan impuls saraf. Ketika kadar kalium turun, otot dapat menjadi gugup dan rentan terhadap kram, terutama di malam hari. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang mungkin kehilangan sebagian massa otot dan hidrasi seiring bertambahnya usia, pisang adalah cara praktis untuk menjaga keseimbangan tersebut. Ketika kadar kalium rendah, otot menjadi hipersensitif terhadap sinyal gugup yang menyebabkan kontraksi tak disengaja atau kram. Kalium membantu menetralkan natrium dan magnesium untuk menjaga serat otot tetap tenang, sehingga Anda tidak terbangun dengan rasa sakit di kaki. Namun tidak semua pisang sama. Pisang yang lebih besar dan lebih matang cenderung memiliki lebih banyak gula, sedangkan pisang yang lebih kecil atau sedikit hijau mengandung lebih banyak pati tahan yang dicerna lebih lambat sehingga lebih baik bagi penderita diabetes. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung fungsi saraf, yang bermanfaat bagi mereka yang menderita kaki gelisah atau neuropati. Pisang mudah dicerna dan cocok untuk sarapan atau camilan, bisa ditambahkan ke oatmeal, sereal, yogurt, atau dicampur dengan kacang. Namun perhatikan ukuran porsinya, karena pisang mengandung kalori tinggi. Makanan kedua adalah alpukat. Meskipun pisang merupakan sumber kalium yang baik, alpukat melampauinya dengan kandungan kalium yang lebih tinggi dan dosis magnesium yang bagus, dua mineral penting untuk kesehatan otot. Alpukat juga mengandung lemak tak jemuk tunggal yang sehat, yang mendukung fungsi saraf dan mengendalikan peradangan. Lemak baik dalam alpukat tidak hanya melindungi jantung, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan otot kronis dan ketidaknyamanan saraf. Selain itu, alpukat mengandung senyawa fitosterol dan antioksidan seperti lutein yang dapat mengurangi peradangan dan kekakuan jendi. Anda bisa menghancurkan setengah buah alpukat dan mengoleskannya pada roti gandum, mencampurkannya ke dalam smoothie, atau menambahkannya ke salad. Namun perhatikan ukuran porsinya, karena alpukat mengandung kalori tinggi. Makanan ketiga adalah bayam. Sayuran berdaun hijau ini kaya akan magnesium, yang penting untuk mencegah kram kaki. Bayam juga mengandung nitrat alami yang dapat meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang ekstrim, termasuk betis. Nitrat diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi dan mengurangi kejang. Memasak bayam dapat mengurangi kandungan oksalatnya sehingga membantu tubuh menyerap kalsium dan magnesium lebih efisien. Bayam juga rendah sodium dan tinggi kalium, menjadikannya pilihan sehat bagi jantung. Anda bisa menambahkan bayam ke dalam sup, omelet, saus pasta, atau smoothie. Makanan keempat adalah biji labu atau pepitas. Meskipun kecil, biji labu adalah salah satu sumber tanaman magnesium terkaya, menyediakan sekitar 40% kebutuhan magnesium harian Anda. Biji labu juga mengandung seng, lemak sehat, dan antioksidan, yang bermanfaat bagi orang dewasa yang menderita kram kaki atau nyeri saraf.
Selain itu, biji labu mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon penting untuk kualitas tidur yang baik. Anda bisa menaburkan biji labu pada salad, sereal, yogurt, atau mencampurkannya ke dalam smoothie. Makanan kelima adalah ikan salmon dan sarden. Ini kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat melawan peradangan di otot dan persendian. Omega 3 juga membantu tubuh menyerap kalsium dan vitamin D yang penting untuk fungsi otot dan transmisi sinyal saraf. Sarden khususnya dapat menjadi sumber kalsium yang baik jika Anda memakannya dengan tulangnya. Cobalah untuk makan 2 porsi ikan berlemak seminggu sekali. Bisa berupa filet salmon panggang atau sarden kalengan. Makanan keenam adalah yogurt. Yogurt bukan hanya makanan sarapan, tetapi juga sumber kalsium yang baik untuk tulang dan otot. Banyak yogurt yang diperkaya dengan vitamin D yang meningkatkan penyerapan kalsium. Yogurt Yunani khususnya kaya akan protein dan lebih sedikit gula dibandingkan yogurt biasa, sehingga lebih mengenyangkan. Anda bisa menggabungkan yogurt dengan bahan-bahan bermanfaat lainnya, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, atau beri. Jika Anda tidak toleran terhadap laktosa, ada alternatif berbasis tanaman yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan ini, Anda dapat membantu mengurangi kram kaki dan meningkatkan kesehatan otot secara keseluruhan. Pastikan untuk memperhatikan asupan nutrisi Anda dan berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu.